Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai saja ya. Kita bikin kopi rempah. Saya paling hobi kopi rempah, sehari 2 kali. Nih, kita biarkan saja dulu ya, nanti diaduk. Hari ini saya melihat ini supaya tidak ada gangguan ya. Hari ini saya membaca Facebook dari beberapa bagian ya, dari sorot update postingan Asrizal Tamiyai, paving blok halaman BPBD Kerinci menelan dana begitu fantastis. Ini 191.918.285 ya ini. Menurut keterangan paving blok itu tanpa pemadatan atau alat palas ya, dalam berita itu. Kemudian Kayo News, berita Kayo News, postingan daripada saudara kita Panda Yosepta, KPK sorot proses tender APBD Kota Sukabumi. Nih. Yang ketiga, Stadion Mini Pondok Tinggi dan Kumun disorot Kejaksaan Negeri Sukabumi. Ya, syukur alhamdulillah kalau sampai ke tujuan. Tapi kita mulai sorot ke depan ya. Dari sorot update paving blok halaman BPD Kerinci menelan dana begitu fantastis. Ya, saya lihat itu paving blok dinas BPBD Kerinci itu sebetulnya masih bagus tuh. Aneh juga ya kalau dibuat kembali, dianggarkan kembali dan dibuat oleh CP ini itu. Kemudian Kayo News, KPK sorot proses tender APBD. Saya heran juga kenapa KPK sorot proses tender APBD pada saat ini. Kenapa enggak yang 2 periode sebelumnya itu zaman Bapak AJB ya? Harusnya itu yang disorot. Laporan kami, laporan Bencal itu rata-rata selamat di BPBD itu ya. Kemudian yang ini selamat rata-rata orang-orangnya. Seharusnya orang-orang sudah kena tangkap. Kemudian APBD juga aneh juga ya, Kota Sukabumi sebelumnya itu bisa WCP melulu, kan aneh. Kalau dilihat video-video kita, seharusnya KPK itu selama 10 tahun Bapak mantan wali kota Bapak AJB menjabat itu yang harus dikumpulkan datanya kembali ya, harus disadap itu. Seperti itu. Kalau ini wali kota yang baru Pak Ahmadi
Zubir, dengan wakil wali kota Bapak Antos Santoni. Saya pikir mereka ini saya belum bisa mengkritik terlampau banyak karena mereka masih baru, ya. Jadi kalau kita sifatnya menunggu, ya. Kalau kita itu sifatnya menunggu. Maksud menunggu ini misalnya 1 tahun, 2 tahun, baru kita bergerak. Sekarang ini kita biarkan saja. Sebab di awal-awal memang agak susah juga. Kita sendiri yang di sekolah ini, misalnya masuk kelas 1 SD, perlu mengurus ini itu segala macam, ya. Penyelesaian itu 6 bulan, ya, 1 tahun. Kelas 2 baru normal. Begitu pula Bapak Wali Kota dan yang Wakil Wali Kota, ya. Kita belum bisa menyoroti itu, tetapi kita lagi menunggu celah untuk itu, ya. Seperti itu. Kemudian masalah sampah, sudah untung kita wali kota berusaha mencari tempat sementara untuk TPA sampah. Sebetulnya itu dalam keadaan terpaksa demi rakyat dan kota Singapura. Begitu, ya, langkah yang bijak kalau menurut saya, entah kalau menurut kawan-kawan yang lain. Masalah efek mungkin nanti kita pelajari kembali. Yang penting ada dulu, ya. Apa kita ini setiap rumah, dari rumah ke rumah yang lain membuat tong sampah kemudian kita bakar sendiri, kan begitu akhirnya. Sekarang kita normal-normal saja, kita aduk dulu kopi, ya. Ini sinyal ini nggak ada. Kita aduk kopi, kita ngopi, ngudut dan ngotak. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nih bagaimana? Ini kopi rempah, kayak coklat, ya. Trik memasaknya, trik roastingannya itu yang beda. Oh iya, tadi saya lupa di catatan tadi, ya. Postingan dari media apa namanya itu, menyoroti jalan berlubang sungai hangat di Kabupaten Kerinci. Ini yang anehnya, ini seharusnya masyarakat itu bergerak membuat pernyataan ke Kementerian Dalam Negeri, ya, kepada Presiden Republik Indonesia, ke DPR RI, kenapa wilayah tengah sampai ke hilir itu dananya kecil-kecil, ya, sementara yang di arah atas besar-besar. Bukankah itu tidak zolim kita? Anggaran kita bersama untuk Kerinci, satu Kerinci, one Kerinci for all, satu Kerinci untuk semua. Begitu seharusnya penggunaan anggaran dan dana. Tapi mudah-mudahan kita berdoa dengan salat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dalam bentuk ketidakadilan ini, semoga Allah entah memberi kebaikan atau kejahatan atau keburukan kepada para pemimpin-pemimpin kita, pengusaha-pengusaha kita. Kalau keburukan sudah jelas, ya, dengan kasus yang usia kakak bisa berubah menjadi usia adik, seperti itu. Itu saja, ya, itu sudah azab Allah, sama dengan seperti kena tangkap,
selamat menjadi ATM. ATM para pendemo, ATM diduga oknum-oknum jadi ATM. Nah, begitu ya. Nih, di Indonesia kita akan bosan dengan pemilihan DPR hingga presiden yang 4L. Lu lagi. Padahal sepak terjangnya sudah diketahui buruk dengan sering bolos waktu sidang dan rapat, hingga tak ada prestasi yang nyata kecuali hanya menghamburkan uang rakyat untuk pelesiran ke luar negeri, keluar daerah, seolah itu adalah fasilitas yang harus dimiliki seorang pemimpin zaman sekarang. Jauh berbeda dengan zaman khalifah yang bahkan sebisa mungkin mereka menolak untuk mendapatkan gaji dan baitul mal. Hanya saja karena desakan dari para sahabat lain serta permohonan agar lebih fokus memimpin daripada bekerja, akhirnya Abu Bakar menerimanya, tapi dengan persyaratan hanya secukupnya saja, tidak berlebihan sedikit pun. Itu salah satu contoh. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Abdurrahman bin Samurah yang artinya, hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan, karena jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong oleh Allah. Namun jika ia diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu, tidak akan ditolong oleh Allah. HR Bukhari nomor 7146 Sahih. Kemudian, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pemimpin? Mendengar permintaanku tersebut, beliau menepuk pundakku seraya bersabda yang artinya, hai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanah. Kelak pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini. Jadi kalau kita nyalon jadi bupati, berarti kan kita yang minta ingin jadi bupati kan? Akan begitu akhirnya di sini. Nah, berarti lu minta jadi bupati, lu minta jadi wali kota, itu artinya kepemimpinan yang diperebutkan. Menjadi seorang pemimpin atau memegang kekuasaan saat ini merupakan impian semua orang, kecuali sedikit dari mereka yang takut kepada Allah. Mereka mengejar prestise, popularitas, kekuasaan hingga materi. Sungguh benar sabda Rasulullah ketika beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya, sesungguhnya kalian akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan. HR Bukhari nomor 7148 Sahih. Bagaimana tidak dengan menjadi seorang pemimpin memudahkan seseorang untuk memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi, ya, status sosial yang tinggi di mata orang yang menyombongkan diri di hadapan mereka, memerintah, menguasai kekayaan, harta, tanah di bukit ini
Nyampe anak buah, kasih tanah lagi. Ya, begitu. Kemewahan serta kemegahan. Wajar bila kemudian untuk mewujudkan ambisi ini banyak elit politik atau calon pemimpin di bidang lainnya tidak segan-segan melakukan politik uang. Nah, itu ya, politik uang. Nih. Kena. Tuh, ya. Tidak segan-segan politik uang dengan membeli suara pemilih atau mayoritas anggota dewan. Uang membeli suara pemilih, membeli suara pemilih, atau sekedar uang tutup mulut untuk meminimalisir komentar miring saat berlangsungnya kampanye dan sebagainya. Berkata Al-Muhallab dalam Fathul Bari, ambisi untuk memperoleh jabatan kepemimpinan merupakan faktor yang mendorong manusia untuk saling bunuh-membunuh, tikam-menikam. Akibatnya darah tertumpah, harta dirampas, kemaluan-kemaluan perempuan tua dihalalkan, dan karenanya terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi. Nah, ini menarik juga, kemaluan-kemaluan perempuan tua dihalalkan, nah, dan karenanya terjadi kerusakan yang besar di permukaan bumi. Maksudnya nih, mungkin ya kita ibu-ibu pergi apa namanya, ke sana kemari ya, begini-begini kan, banyak juga. Seperti itulah kira-kira. Jadi semua tingkah laku perempuan-perempuan tua ini halal katanya. Seperti itulah kira-kira. Jadi bagi yang tahu malu, malu juga ya. Bagi yang tidak tahu malu, sedang begitu ya. Sedikit sekali orang yang berambisi menjadi pimpinan kemudian berpikir tentang kemaslahatan umum dan bertujuan memberikan kebaikan hamba-hamba Allah dengan kepemimpinan yang dia raih. Kebanyakan mereka justru sebaliknya, mengejar jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Betapa rakus dan semangatnya orang-orang yang menginginkan jabatan ini, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan kerakusan terhadap jabatan lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala yang kelaparan lalu dilepas di tengah segerombolan kambing. Beliau bersabda, artinya 2 serigala lapar yang dilepaskan di tengah sekawanan kambing tidak lebih merusak mereka daripada daya rusak ambisi seseorang kepada harta dan kemegahan terhadap agamanya. HR Ahmad nomor 1/5784 dan 15794, Tirmizi nomor 2376. Nasihat bagi mereka yang sedang berlomba berebut kepemimpinan. Nasihat untuk yang berebut menjadi kadis misalnya ya, menjadi kabid, menjadi kasih, menjadi staf, menjadi anak buah berebut. Kepemimpinan adalah amanah, sehingga orang yang menjadi pemimpin berarti tengah memikul amanah
tentunya amanah harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tugas menjadi pemimpin itu berat, sehingga sepantasnya yang mengembannya adalah orang yang cakap di bidangnya. Karena itu Rasulullah melarang orang yang tidak cakap untuk memangku jabatan, karena ia tidak akan mampu mengemban tugas tersebut dengan sebagaimana mestinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, apabila amanah telah disisiakan, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyanyiakan amanah? Beliau menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah tibanya hari kiamat. HR Al-Bukhari nomor 59. Ya. Jadi ini peringatan semua untuk para pemimpin-pemimpin kita, baik di Kerinci maupun Kota Singapura, ya. Jadi hiduplah baik-baik. Kita teringat dulu banyak orang yang bergaya buya mau nyalon dulu, yang becik lah, dengan inilah, ya. Setelah menjabat akhirnya apa? Berubah. Jadi sebetulnya dia begitu. Jika kita terlampau cangok, itu istilah kita, ya, berlebihan, Allah tampakkan di wajah kita itu. Kalau dalam ilmu tasawuf itu apa namanya itu? Ulat, sebetulnya ulat yang menggumpal di pipi-pipi kita. Jadi berkerut, jadi dia begini nih, airnya nih. Apa namanya itu? Seperti lemak-lemak berkumpul-kumpul sekitar sini. Nah, itu pandangan sufi itu. Boleh dicek. Semakin banyak kita rakus, semakin banyak kita tamak, ya, semakin banyak ulat-ulat di wajah kita, di tubuh kita, ya. Hanya wali yang mengetahui pandangan wali, ya. Hanya wali yang mengetahui pandangan wali. Hanya wali yang bisa berkontak sesama wali, ya. Ingat prinsip, karena alam ruh selalu mencari kawan-kawan yang selalu hidup yang sama dengan perilaku. Contoh, orang yang hobi bernyanyi, dia akan terus sama-sama sekelompok itu, ya. Meskipun lari, kembali lagi. Orang-orang yang sering baca Al-Quran, pengajian, ya, tapi Al-Quran yang secara ikhlas maksudnya, ya, dia akan, roh-roh ini akan saling mencari juga, ya, begitu. Korupsi, koruptor, mereka asal saling mencari tempat dan kawan-kawan juga, supaya apa? Bisa saling bekerja sama. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan akan berteman dengan kebaikan-kebaikan pula. Meskipun kebaikan berada di tempat kejahatan-kejahatan, pasti akan dijauhkan Allah berbagai manapun caranya.
seperti itu, ya. Saya berkelompok seperti itu. Jadi kembali lagi, ada yang bilang kita kurang pergaulan, kurang ini itu, tidak juga. Sebab jujur saja, rutinitas kita pagi, ada yang kita kerjakan, siang jam 10, jam 11 kita kerjakan, itu untuk mengatasi kejenuhan. Ya, kita bikin kopi, kita usaha, semua, ya. Siapa bilang kita tidak mau bebas? Mau kita bebas, tapi kita punya tanggung jawab. Nah, itu namanya amanah. Kita punya tanggung jawab. Apapun bentuk rintihan di dalam hati, kita tanggung. Seperti itulah kira-kira hidup ini. Amanah, itu yang terpenting. Kemudian kita melihat seseorang, misalnya, kok tidak bergaul dengan ini, tidak bergaul dengan itu. Coba lihat dulu mereka bergaul terus, tetapi karena ada satu hal dan lain hal, akhirnya ada yang membuat mereka tidak bisa bergaul, tidak bisa bebas bergerak. Ada hal-hal seperti itu, ya. Begitulah kira-kira hidup ini, tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Rencana kita begini, rencana Allah begini, diberikan kita amanat, kita tunaikan. Ada waktu kita bebas, ada waktu kita bergaul. Minimal saat ini kita bergaul dengan alam malaikat, alam ruh. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu, ya. Minum. Nah, ini dia. Cuaca hujan, minum kopi rempah, merokok lagi, ngopi, ngotak, ala gitu.